etnosentriknya seperti apa. Ketika kita udah mengenali si target audiens kita seperti kita mengenali teman sendiri, kita tahu tuh mereka tuh fasenya, siklusnya seperti apa. Halo semua, thank you banget untuk ikutan acara PR Talk dari We Are PR. Kali ini kita akan melanjuti diskusi sebelumnya, yaitu Expectation Against Reality, di mana kali ini kita akan membahas lebih mengenali audience, customer behavior, dan strategi-strategi lainnya. Gak usah lama-lama lagi, yuk kita mulai aja podcastnya. Halo YouTube, halo Instagram, halo podcast. Balik lagi di PR Talks. Hello PR People. Kita lanjutin diskusi kita dengan teman gue, Adit dari Xperia. Jadi gue perkenalkan dulu, Adit ini adalah teman lama gue dari awal mulai gue meniti karir di industri event, khususnya exhibition dengan berbagai industri. Adit juga udah berkeliling ke berbagai macam event, banyak event-event yang pernah dia handle, baik event terkait dengan pop culture, event tentang sosial, event tentang hewan, bahkan event yang paling unik bukan hanya otomotif ya, ternyata ada otomotif untuk alat perang gitu. Jadi banyak banget event yang sudah dilakukan sama Adit. Di sesi kali ini gue akan membahas tentang life after lockdown, dan tentunya apakah life after lockdown ini akan memberikan dampak kepada para pekerja event, khususnya event-event yang bakal mengundang banyak massa. Misalkan contoh event-event yang mengundang banyak massa itu event terkait dengan F&B, terkait dengan consumer product, dan yang paling penting adalah tentang event terkait dengan family. Gitu. Nah, dalam hal ini Adit dan timnya di Xperia yang gue tahu sedang membuat satu konsep event untuk a family event. Nah, mungkin bisa diceritain tentang konsep event lo di yang terbaru ini. Oke. Kita sedang bikin satu konsep family event yang kita pengen bikin itu jadi tempat orang untuk anak-anaknya belajar tanpa merasa anaknya harus belajar. Jadi kita pengen bikin satu konsep menggabungkan untuk dari kita lagi ngumpulin banyak insight dari kurikulum sekolah, dari psikolog anak, dari ahli-ahli parenting, dari mana lagi ya, dari banyak faktor yang kita pengen bikin saat nanti orang tua dan anak datang di event itu, mereka bisa explore ability anaknya apa aja yang karena kalau dilihat di Indonesia sekarang masalahnya semua anak dipikirnya ability-nya sama. Kalau nggak pintar matematika berarti nggak pintar. Kita nggak. Gila, orang tuanya kejam banget, men. Nggak pintar matematika berarti nggak pintar. Mending nggak usah sekolah aja tuh anak. Realitinya jadi gamers aja. Iya, makanya kayaknya banyak anak-anak yang pengen jadi YouTuber, pengen jadi gamer karena mereka ahli dalam hal itu dan mereka bagus dalam hal itu, terus jadi cita-cita. Kembali lagi ke bakat sebenarnya. Iya, nah makanya kita pengen di saat nanti orang tua dan anak datang ke event itu, mereka bisa explore, mereka bisa discover, dan mereka bisa grow anak itu dengan menentukan bakat-bakatnya. Jadi nanti ada di agility, ada di science and art, ada di mechanical engineering, kita bahkan sampai situ. Kita nanti banyak itulah. Dan karena ada pandemi seperti ini. Ini gue pengen ngomong dulu sebelum ke sana. Ini buat para parents nih. Kalau misalkan para parents dengerin podcast kita sekarang atau live Instagram kita sekarang, actually kalau ngomongin bakat anak gitu ya, jangan terlalu picky lah, jangan terlalu pemilih. Ini pesan gue. Memang gue bukan parents ya, gue belum punya anak sekarang, tapi gue expecting will have a baby soon gitu ya. Jujur kisah gue, dulu waktu kecil itu gue gila game banget, gue gamers banget. Gue inget banget game pertama yang dibeliin bokap gue itu adalah SNES dulu.
SNES 64 Oh, kalau nggak iya, salah iya, ya. iya. Masih pakai Super 64 Super bit, Nintendo itu. ya Super Nintendo betul. Terus gue dibeliin Apollo dan lain sebagainya. Mm-mm. Gue kolektor. Abis itu gue dibeliin PlayStation dan lain sebagainya. Tapi ketika bokap gue nggak ada, bokap gue meninggal, udah tuh supply game itu makin susah. Karena orang tua gue, Mhm. nyokap gue lebih memilih gue jalur education, belajar dan lain Mhm. sebagainya. Tapi sebenarnya jiwa gue gamer banget, makanya sampai sekarang gue sedikit banyak masih sering main game gitu. Ngumpulin tuh gue tuh dari Nintendo segala macam gue ngumpulin. Uh, gue punya kisah menarik sedikit aja mungkin gue cerita. Menurut gue pada masa gue kecil game itu konotasinya negatif. Game itu Betul, males-malesan dan lain sebagainya. betul. Uh, Mhm. Sampai sekarang mungkin konotasinya masih negatif karena ya anaknya jadi males, anaknya jadi nggak teratur lah. Yang gue Ya, mau highlight sebenarnya bukan dari personality anaknya ketika dia main game. Salah Mhm. orang tua ketika membiarkan anak main game overtime gitu ya. Nggak Iya, di manage betul, betul, waktunya, betul. salah. Betul, betul. Tapi lebih salah ketika orang tua nggak bisa mengarahkan karena esensinya game adalah Mhm. logika. Kalau dilihat di setiap CD games ada ratingnya, ada Iya, everyone, ada adult only, ada mature. Nah, iya betul. sebenarnya itu yang harus di-concern dengan saat kita mau kasih game ke anak, kita harus tahu ini game apa sih Kontennya, sebenarnya betul. kontennya. Kontennya tuh gimana? Apakah ini konten untuk Mhm. adults? Apakah ini konten Betul. untuk teenagers dan kids? Dan sebenarnya Heeh. esensi game logic. Ketika lu main Mhm. game, lu akan mau nggak mau gitu ya, lu main game Mhm. misalkan kayak turn based game kayak macam Pokemon dan lain sebagainya. Betul, Ketika betul, lu betul. performing attack, di sana kan ada pengurangan life point. Terus ketika lu Betul. performing spells, Serame itu. iya performing spellsnya nambahin Nah, berapa life points lu atau spells ini bisa iya. keluar di turn keberapa gitu. Jadi Iya, sebenarnya it's all logic loh kalau menurut is gue all sih. logic, is all strategy, dan gak jarang gue Iya. melihat para gamer-gamer yang bener gitu ya, yang menerapkan game Mhm. di dalam kehidupan, di dalam Mhm. bisnis, dia juga bisa jadi entrepreneur yang jago gitu. Gue punya banyak banget teman-teman entrepreneur Mhm. yang basicnya itu memang dia cinta game, dan dia bermain game tidak hanya untuk rekreasi, tapi untuk permajaan logika. Kalau nggak salah dari tahun-tahun sebelumnya, Nissan selalu ngadain rekrutmen untuk pembalap barunya via game Game, Gran Turismo kalau yes. nggak salah. Dan gue ikut gue ikut tapi nggak lolos karena susah Oke, banget ternyata. oke, stop. Nanti gue akan bikin konten khusus untuk bahas game. Mungkin nanti, tapi kali ini gue akan ngomongin tentang PR, which is bagaimana si PR, para PR people ini menghandle masa COVID. Mungkin nanti bagian itu akan gue cut pada saat produksi, dan nanti akan gue masukin ke konten game aja. So, Dit, tadi kan gue ada pertanyaan, apa sih yang lu hadapin saat ini ya, di masa COVID, dan Ya. yang paling sedang happening sekarang deh, terkait dengan event yang lu bikin adalah event family. Karena kita tahu kita lockdown ini kita mendisrupt sebuah consumer behavior yang baru, atau mendisrupt sebuah Iya. behavior yang baru gitu ya. Mhm. Apalagi untuk para family gitu ya, keluarga lengkap gitu ya, pasti mereka mendisrupt satu behavior yang baru. Dan gue yakin selama 2 bulan ada disruption of behavior ini, after that bakal banyak life changingnya gitu ya. Setelah ini bakal banyak perubahan gaya hidup, pola hidup, dan juga perubahan ekspektasi mereka Iya. terkait dengan event lu. Apa kendala yang paling terakhir terjadi, kalau gue boleh tahu, terkait dengan ekspektasi di tengah pandemi COVID-19 ini? Yang paling jelas adalah kita nggak bisa bikin event tahun ini. Jadi karena dari venue pun semua event yang besar-besar sebelumnya mereka reschedule semua. Oke. Event lu Dan kalau dari boleh tahu venue bakal jalan bulan berapa sih harusnya? harusnya di bulan Agustus. Tapi Minggu ke? karena minggu pertama, either minggu pertama atau minggu terakhir atau minggu keempat, minggu Bentar pertama lagi atau ya? keempat. Harusnya, tapi karena memang dari exhibition yang sebelumnya, event organizer sebelumnya yang besar-besar juga mereka reschedule, ya akhirnya digeser juga, dan kita pun mempertimbangkan bahwa kalau sampai tahun ini kita bisa maksudnya kita masih pede, sponsor kita masih mau support, event partner kita masih mau support, media partner kita mau support, semuanya masih bilang ya udah kalau mau jalan kita jalan. Tapi yang kita takutkan adalah saat kita jalan, visitornya nggak berani datang. Iya.
visitor yang nggak berani datang, ya ngapain juga gitu kan. Malah jadi portfolionya jadi jelek. Jadi ya udah akhirnya kita pertimbangkan bahwa kita tidak akan kita nggak akan bikin event tahun ini, kita bikin di tahun depan. Dan dari sisi PR kita prosesnya kita balik. Harusnya kita bikin konsep sudah jadi, kita udah nanti PR-nya akan heavy di digital, di sosial media, di YouTube, di semua channel ya, semua channel PR itu nanti kita mau dibikin di pertengahan ke akhir. Sekarang kita balik prosesnya, kita sekarang mau naikin dari sisi digitalnya dulu. Jadi kita lagi matengin konsep website. Itu setelah ke website, konsepnya aktif, baru semua channel akan diaktifkan. Karena kita mikir bahwa percuma kita bikin sosial media duluan kalau misalkan nanti orang nggak tahu websitenya tuh kayak gimana, mereka nggak bisa ada engagement juga di situ. Dan setelah nanti website, kita sudah pilihan juga soal revenue stream apa yang bisa kita ambil dari si website itu. Seperti itu. Oke, jadi yang paling terlihat jelas ya karena dampak lockdown ini, akhirnya lu harus merubah overall bisnis modelnya berarti ya? Ubah bisnis modelnya dirubah total sih. Yang asalnya kita harusnya mulai pre-sale tiket, terus nanti kita jualan tiketnya juga. Akhirnya ya mau nggak mau kita rubah bisnis model, kita rubah jadi digital dulu. Kita akan memfokuskan konten-konten yang tadinya kita mau share sebulan sekali atau seminggu sekali. Sekarang kita dikumpulin, kita lagi tambahin lagi, kita mau bikin sampai akhir tahun, itu kita harus paling nggak udah bisa share semuanya, segala jenis konten apa, engagement apa, activity apa yang mau kita bikin di digital, dan nanti bisa diimplementasikan di offline. Ya, ini sedikit banyak menjawab pertanyaan dari PR people yang barusan nanya di live Instagram. Pada saat ekspektasi lo nggak tercapai, backup plan apa yang disiapkan? Ya tentunya buat timnya Adit, ketika pengen bikin sebuah event, khususnya untuk event family, pasti kan mengharapkan keluarga yang hadir. Tidak hanya ayah, ibu, tapi pengen anak-anaknya itu hadir. Pengen ada aktivitas di sana. Pengen ada value yang disampaikan kepada eksibitor, kepada visitor itu gitu ya. Tapi gimana bisa nyampein value kalau total lockdown gitu. Walaupun nanti di bulan Juli mungkin kita sudah dibuka bisnisnya, pemerintah kita udah open, tapi belum tentu saat Agustus orang mau langsung datang. Masih banyak ketakutan. Betul. Iya, ketakutannya masih ada. Iya. Karena behavior life after lockdown. Mungkin kehidupan setelah lockdown, orang bakal lebih concern terhadap hal-hal yang berbau-bau kesehatan gitu ya. Orang bakal concern nggak usah jauh-jauh dari wilayahnya. Bahkan banyak yang akhirnya akan lebih menggunakan fasilitas yang ada di rumahnya untuk bisa mendapatkan benefit yang sedang ada di luar gitu ya. Ikutin seminar online, atau ikutin activity online, discussion online, atau bahkan gue kenal salah satu penyelenggara salah satu cafe board game, The Bunker Cafe kalau lo tahu, dia bikin selling point yang bagus banget. Ini bagus banget asli. Dia ngirim semua board gamenya ke rumah, dan sekarang itu booming banget. Banyak keluarga yang akhirnya nyewa board game mingguan, dikirim ke rumah, main di rumah bareng anak-anaknya. Jadi gue yakin setelah ini bakal banyak aktivitas-aktivitas seperti itu yang daripada kita keluar jauh-jauh. Kalau dulu kan kita concernnya jauh-jauh ya, ayo kita ke Bandung, ayo kita ke luar negeri bahkan, atau ayo kita setiap Sabtu Minggu kita ke mall. Mungkin sekarang orang nggak seperti itu, karena di fase 2 bulan ini benar-benar intimacy antara keluarganya ini dibangun gitu loh. Dan itu pasti berdampak ke eventnya Adit nih, event si family yang tadinya harus jalan Agustus, terus diundur mungkin akhir tahun atau bahkan tahun depan. Ya tentunya tadi kita dengar sama-sama, ya penting untuk membuat backup plan, dan backup plan-nya udah tepat banget. Lu ngambil ke arah online, lu bikin website digital. Yes, lu bikin digital content, lu bikin website yang user friendly untuk dipakai sama si anak-anaknya dan juga si parents-nya. Mungkin lu bisa kerjasama nanti dengan beberapa brand yang sudah dikontak lebih dulu untuk menjadi eksibitor. Mungkin saat ini ya belum bisa di-execute brand activation-nya, tapi bukan berarti tidak bisa di-activate di medium online gitu ya.
Siapa tahu Itu lu bisa bikin planning konten-konten. sudah banyak. Iya, karena ini cocok seperti yang gue ngomongin di minggu lalu di podcast sebelumnya. Apa yang bisa lu lakukan ya lu bikin konten yang verified gitu ya. Konten yang verified dengan Iya, siapa? Dengan betul. pemegang brand. Mm-mm. Whoever it is gitu ya, siapapun pemegang brandnya. Mau lu itu adalah Keybells, which is brand yang memang menjadi target lu, atau mungkin Mm-mm. brand-brand baru yang sedang berkembang. Karena untuk saat ini memang Iya. lu nggak harus berpikir untuk dapetin in return of money dulu sih menurut gua. Mm-mm. Menurut gue sih lu lebih harusnya adaptasi dulu nih ke perubahan Iya, saat ini. ini pertimbangan bahwa saat kita mulai engagement di digital, kita udah ngebentuk captive market, kita udah punya market kita sendiri. Jadi walau kapanpun itu kita bikin nanti offline, Ya. itu kita udah punya orang yang memang belief dan trust-nya udah kebentuk. Ya. Nah, makanya itu kita beneran konten yang kita dapat, konten yang sudah kita kumpulkan dan kita riset adalah emang dari dokter anak, dari psikolog, dari guru. Kita punya, kita ada satu event partner kita, asosiasi sekolah-sekolah private internasional. Ada di situ, jadi kita banyak dapat insight dari mereka. Parenting talk gitu juga kita sedang kumpulin juga. Kita udah ada beberapa konten yang untuk kita bahas. Makanya dari itu, karena kita melihat marketnya di depan, keluarganya lagi pada di rumah, ya udah kita mau bikin dari sana. Tapi untuk di awal kita akan targetkan untuk usia 3 sampai 12 tahun. 3 sampai 12 tahun target kita sebenarnya marketnya di situ. Karena kita berharap bahwa saat kita bentuk dari base yang sudah kita bentuk, dia akan jadi influencer di usia setelah itu. 12 tahun itu kalau nggak salah sampai kelas 6 SD ya, 6 SD atau SMP. Jadi gue dapat nih konsepnya. Jadi lu menyasar fenomena di mana anak-anak kecil itu atau para teenagers menjadi influencer untuk brand lu ya. Iya. Iya. Sama aja sebenarnya. Waktu Comic-Con pun sebenarnya gue melakukan itu. Gimana cara kita convert non-kolektor jadi kolektor dengan cara kita datengin Kenji Oba, kita datengin Gaban, bapaknya bawa anaknya. Actually this is good point loh teman-teman PR people, kalau misalkan teman-teman event atau pelaku komunikasi yang mendengarkan, balik lagi, you must know your audience sih. Itu yang paling penting. Lu harus tahu audience lu siapa, behaviornya seperti apa. Di sini bukan kita ngomongin SES-nya lagi ya. Mungkin SES kita masih melihat deh, misalkan kayak dia standar ekonominya gimana, kelas sosialnya gimana, tapi gue lebih demen ngomongin ke behaviornya. Apa sih perilaku mereka? Etnosentriknya seperti apa? Ketika kita udah mengenali si target audience kita seperti kita mengenali teman sendiri, kita tahu tuh mereka tuh fasenya, siklusnya seperti apa. Kalau tadi ceritanya Adit, yang gue admired banget, Dit, ini jujur gue admired banget, lu understand banget kalau misalkan si audience lu itu adalah audience anak-anak usia 12 dan 13 tahun yang sudah mulai memiliki self-actualization. Di mana beberapa tahun lalu self-actualization itu masih miliknya yang usia mungkin eksekutif. Ketika dia masuk ke kelas eksekutif, ketika dia jadi karyawan, dia jadi manajer, udah mulai mikirin self-actualization. But now, sekarang dengan bantuan adanya komunikasi yang udah kayak networknya pecah gitu ya, ada TikTok ada Instagram yang bisa bikin user-generated content, sekarang self-actualization itu sudah milik banyak orang, bahkan banyak kalangan, dan terkhusus untuk kalangan millennials. Jadi buat brand yang udah mulai menyasar ini, menyasar anak-anak millennials atau generasi millennials yang sudah memikirkan personal branding mereka sendiri dengan cara mereka, mereka adalah captive market yang tepat untuk lo coba dig in. Iya, dan sebenarnya ya balik lagi kayak waktu Comic-Con, Kenjo begitu datengin, bapaknya datang bawa anaknya, target berikutnya adalah anaknya. Memang nggak untuk tahun depan, tapi beberapa tahun kemudian anaknya itu convert jadi kolektor. Yes, you will never know, man. Ketika misalkan si anak itu misalkan dia datang ke sebuah event gitu ya, ke event lo, ke event keluarga itu, terus dia menemukan value gitu. Kan sekarang anak-anak milenial sekarang suka punya gagasan berbeda gitu ya. Ketika dia datang ke event lo, terus dia dapat, wah
kayaknya gue cocok banget nih sama event ini karena di event ini gue dapat sesuatu. Even gak disuruh sama organizernya, dia post di Instagram dia sendiri, misalkan aktivitas yang dia suka, dia post, klik, dia share ke link channelnya mereka, lu nggak akan pernah tahu. Konten itu di situ stay in a long time. Kontennya bakal diem aja di situ. Entah keluarganya, besok-besok teman-temannya, atau tahun depan ini berdampak buat komunitasnya ketika dia sudah masuk ke komunitas baru. Lu nggak akan pernah tahu branding yang dia buat untuk konten lu akan berbuah hasil apa di masa yang akan datang. Cuman good point banget lu concern di hal ini. Kalau kita semua pernah nonton No You See Me pertama, kalau nggak salah, ada satu cerita yang satu pesulap itu nanam satu botol di dalam pohon waktu masih kecil. Saat pohonnya besar, dia langsung bikin perform, dia seolah-olah ada dia bisa ngambil sesuatu di pohon itu, walau yang sebenarnya dia tahu kalau ditanam udah dari kecil. Tapi semua orang akan amazed bahwa kok bisa begitu ya? Satu hit tapi itu keren banget. Nah, itu konsep keren. Itu yang mau kita pakai. Pemikiran bagus, keren. Nah, ada pertanyaan lagi nih di live Instagram ini. Di live Instagram PR Talk ada yang nanya, ketika lo merumuskan strategi ini, lo menggayat konten kreator, lo menggayat dokter atau beberapa guru-guru gitu ya untuk engagement dengan captive market lo, which is family, orang tua dan anak di usia 12-13 tahun. Lo ada melakukan benchmarking nggak atau patokan apa yang lo pakai dalam menentukan konsep ini? Oke, benchmarkingnya adalah kita pasti kita akan ada riset dulu. Kita bikin mind mapping yang kita kerjakan dengan seru sekali. Kita bikin mind mapping untuk 0 sampai 12 tahun. Kemudian kita tertarik yang kurikulum, kita benchmarknya dari sekolah negeri dan sekolah swasta. Kita ambil sisi tengahnya. Kita cari tahu kenapa sih begini. Ini harusnya kayak gimana, dan kita akhirnya bagi jadi beberapa parts untuk aktivitas kita. 0 sampai 3 tahun itu kita udah tentuin tuh KPI mereka apa aja yang harus mereka capai. Dari 6 sampai 9 mereka harus ngapain, 9 sampai 12 mereka harus ngapain. Kita udah bikin itu, dan kemudian baru kita bikin kontennya itu. Setelah sub-kontennya jadi, kita bikin gamification. Kita sering bikin gamification karena balik lagi kita pengen anak-anaknya melakukan sesuatu tanpa mereka ngerasa belajar. Karena setelah kita pelajari, anak-anak sebenarnya nggak ngerti konsep belajar itu apa. Karena tujuan mereka sebenarnya itu untuk main. Tujuan mereka tuh main. Setelah kita ngobrol, kita segala macam, coba anak kecil disuruh belajar. Mereka belajar itu apa ya, kayak gimana? Mereka belum mengerti konsep belajar itu seperti apa, karena setelah kita riset, konsep belajar yang diajarkan di sekolah itu kebanyakan menghafal. Tapi untuk mengerti sebuah konsep, kenapa misalkan untuk basicnya huruf I itu bentuknya gimana sih? Cuma garis lurus aja atau garis lurus atau dikasih titik? Nah, ternyata setelah kita tahu huruf I itu harus garis lurus dikasih titik, karena kalau enggak itu akan mirip dengan huruf L kecil. Konsepnya sampai konsep yang seperti itu. Nah, setuju. Makanya itu semangat kita adalah kita pengen explore, bikin saat nanti orang engage dengan kita, orang tua dan anak-anak bisa explore apa bakat dan minat mereka bisa discover kemudian, dan mereka akan grow dengan itu. Dan saat grow itu kita pengen mereka jadi influencer untuk teman-temannya yang lain, untuk generasi yang berikutnya, dan kita akan konsisten. Gila, keren banget. Gua personally suka banget. Honestly, Dit, gua belajar banyak dari lu di sesi PR Talks ini tentang bagaimana lu melakukan segala macam hal untuk mengenali siapa audiens lu, dan itu yang sangat dibutuhkan oleh para marketer, para PR dalam hal engagement dengan target. Kalau kita ngomongin di sini lah target audience, karena lu nggak bisa bikin campaign cuma sekedar bagus, cuma sekedar keren, bikin TVC yang atraktif menggunakan public figure gitu ya.
sorry to say, misalkan menggunakan BTS, menggunakan Cristiano Ronaldo hanya untuk dapat awareness, tapi sebenarnya value-nya nggak di situ. Oke, lu akan dapat Iya, awareness, tapi after that, apa yang tinggal di kepala orang? Nggak ada. Tapi iya, ketika iya. lu mengenali audience lu tahu mereka tuh pikirnya gimana, you've done some good research on it, Mm-mm. and then lu bisa menghasilkan sesuatu yang memang eksklusif buat mereka, valuable untuk mereka. Itu konten akan nyantol terus di uh, kepala gua gitu. Kayak misalkan Unlim 1000 langkah per hari. Mm-mm. Gitu. Konten yang benar-benar nyantol karena gue tahu benefitnya, gue tahu value-nya. Gitu. Iya, iya, iya. Iya, iya. Dan itu yang akan kita pengenin, kita pengen bikin adalah seperti itu. Makanya untuk bikin satu desain website kita sampai mikirin ke warnanya gimana, konsepnya kayak gimana, maskotnya kayak gimana, dan beberapa pendekatan yang dilakukan. It takes time, tapi saat udah jadi kita akan bisa maju lebih Ya. cepat. Kita akan bisa Honestly ya, maju gue juga lebih cepat. main di industri teknologi. As you know, gue kerja di salah satu perusahaan teknologi juga. Iya. Yang lu lakukan itu UI dan UX banget gitu loh. Mereka, Iya. para UI UX, para desainer UI dan UX, bukan hanya menentukan satu grafis dan desain website dan aplikasi dari selera, bukan. Tapi based on research. Ketika menyasar kaum laki-laki atau keluarga, bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa, Betul. tools, fitur apa yang harus ada, dan positioningnya seperti apa, itu gila, lu lakukan hal yang udah way a lot banget. Dan moga-moga gue berdoa, semoga event lu memang terrealisasi, baik di platform offline maupun di platform online, lu bisa menghadirkan value yang spesifik. Pastinya gue berharap moga-moga si para eksibitor dan juga para visitor ngumpul di event lu yang akan launching segera mungkin ya Dit ya? Iya, akan segera mungkin. Target kita sih sebenarnya Juli itu kita udah bisa running, tapi kalau bisa lebih cepat di bulan Juni juga sebenarnya kita udah bisa. Karena sekarang kita lagi setelah proses itu kita mikirin untuk revenue streamnya, dan ada beberapa model yang lumayan ajaib, terus tapi kayaknya oke juga nih. Kita melakukan itu. Jadi kalau udah mau mulai launching, jangan lupa panggil kita juga WRPR. Oh, pasti kalau itu. Nah, ini ada sesi terakhir dari gue pengen kasih sebuah pilihan pertanyaan buat lo. Gue secara pribadi pengen ngelihat sudut pandangnya Adit. Jadi jawablah secara pribadi. Kalau misalkan lo ada di satu kondisi dan lo diminta untuk memilih, pilihannya lebih penting mana? Memanage ekspektasi supaya realita mudah dicapai, atau membuat ekspektasi setinggi-tingginya, tidak peduli realitanya akan seperti apa, tapi ketika ini berhasil, ini akan menjadi once in a lifetime success untuk lo. Sebenarnya kalau misalkan balik lagi, kalau pribadi ya, kalau opening pribadi, kalau kita pengalamannya belum sebanyak itu dan memang masih di proses awal-awal, kita mesti memanage ekspektasi. Tapi saat kita sudah mengalami banyak experience dan segala macam, kalau gue pribadi gue akan pilih yang nomor 2, karena ada satu quotes, shoot for the moons, if you fall down, you will land down on the star. Nah, gue sembari buka buku, kemarin baru aja gue baca. Ini actually buku karangan ini gue banget, panutan gue banget, Guy Kawasaki. Oh, Guy Kawasaki. Iya, keren tuh. Ada satu bab yang menerangkan tentang expectation juga di sini. Tadi sama seperti yang Adit bilang, jadi ketika lo sudah profesional, jangan pernah khawatir tentang hasil kerja lo. Jadi di buku ini diceritakan ada tokoh lah ya, gue nggak ketemu tadi nama tokohnya siapa, tapi kalian yang baca, kalian bisa tahu nanti ada di bab-bab terakhir. Ada tokoh, dia itu pembuat TV series di mana si direkturnya ini memiliki kaki tangan, bawahan lah ya, penulis skrip dan juga content writernya. Nah, mereka terus di-challenge sampai pada satu titik si script writer dan content directornya merasa kalau
ekspektasi yang diberikan oleh director terlalu tinggi dan membuat mereka takut gagal. Padahal si script writer dan content directornya ini, content creatornya ini, dia udah ngikut kayak belasan tahun gitu. Ketika dikasih script, dikasih proposal, mereka bilang gitu ke directornya. Tapi yang dibalas sama directornya simple. Kalian udah ikut gue bertahun-tahun gitu, dan gue nggak pernah belum pernah satu kali pun merasa ada hasil kerja kalian yang di bawah ekspektasi. Semua hasil kerja kalian selalu di atas expectation or even meet my expectation. Conclusion-nya, jangan pernah takut ketika kalian diberikan ekspektasi tinggi atau menetapkan ekspektasi tinggi, tapi malah merasa akan gagal. Karena ketika lu merasakan hal itu, momen gagalnya ada di depan mata. Iya. Tapi ketika lu sudah menaruh ekspektasi tinggi atau diberikan ekspektasi tinggi dan lu berjuang untuk itu, perjuangan lu itu akan membawa ekspektasi itu menuju reality. Pasti ada, serius. Ya, dan itu yang disebutkan oleh director salah satu TV series yang ada di Amerika kepada scriptwriter dan juga content directornya. Dan you know what? Memang dari 14 episode ada 2 episode yang dinilai audiensnya atau penontonnya itu episode yang nggak layak, tapi sisa 9-nya menjadi episode yang memorable dan para audiens melupakan 2 episode yang nggak layak itu. Iya. So kembali lagi, hasil akhir bukan segalanya, proses adalah hal yang lebih penting. Jadi setuju. Gue tutup sesi ini dengan cerita itu dari buku yang gue baca, Enchantment. Moga-moga bisa menginspirasi teman-teman. Di sini juga WRPR Team ingin ada menyampaikan beberapa suggestion buat teman-teman PR people dan juga Adit dengan timnya. Baik lagi kalau kita ngomongin expectation against reality, ini selalu berkebalikan arah. Sangat jarang kita ketemu yang expectation pasti meet reality. Kecuali lu pekerja keras yang memang pengen banget ekspektasi lu itu terwujudkan. Tentunya dengan effort yang gila gitu ya. Kalau ngomongin expectation, ekspektasi yang bagus adalah bukan ekspektasi yang ditaruh tinggi tapi tidak ada landasannya. Ekspektasi yang bagus adalah ekspektasi yang memiliki time frame, memiliki skala yang bisa diukur, dan tentunya ada goals yang bisa dicapai. Itu ekspektasi yang bagus. Dan reality adalah sesuatu yang menandakan kalian berhasil mencapai ekspektasi tersebut. Realita tidak selalu 100% lu bisa kontrol, tapi realita hal yang bisa lu usahakan. Jadi, untuk hal yang tidak bisa di-manage ini, untuk hal yang tidak bisa dikontrol, justru jangan fight against it. Fokus ke manage yang bisa dikontrol, yaitu expectation. Nah, ngomongin expectation selalu ada 2, teman-teman. Selalu ada 2 nih, Dit. Expectation pribadi dan ekspektasi orang lain. Ketika kita bangun bisnis, ketika gue bangun WRPR pun, di sini banyak ekspektasi yang masuk. Gue pribadi, dan juga tim gue yang lain. Ketika gue harus deal dengan ekspektasi pribadi, yang gue lakukan adalah memberikan gue waktu. Ekspektasi itu bukan kayak sprint. Ini adalah lari jarak panjang gitu ya. Berikan gue waktu untuk menyusun ekspektasi gue. Apa langkah-langkah kecil yang pengen gue capai, apa yang pengen gue gapai, dan skalanya seperti apa. Ingat, ekspektasi harus bisa diukur dan harus bisa dihitung. Measurable and scalable. Lalu, realita itu kan nggak bisa kita manage 100%. Selalu ada aja yang kejadian. Adaptasilah dengan cepat gitu. Ketika lu bisa adaptasi dengan cepat, seperti Adit dengan konsep eventnya, walaupun ada pandemi ini, akhirnya dia adaptasi dengan cepat, dan gue bersyukur dan semoga eventnya tetap jadi jalan dan bahkan dapat animo market yang lebih besar. After that, don't judge yourself harshly. Jangan judge diri kalian dengan kasar, dengan berat. Jangan pernah kalian merasa gagal ketika realita ini tidak terjadi gitu ya. Ketika ada momen seperti itu, kalian akan down. Dan dipastikan kalian tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Justru ketika realita ini tidak sesuai dengan ekspektasi kalian, berpikir, diskusi dengan diri kalian, diskusi dengan orang lain, dan pikirkanlah solusi untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi. Jadi jangan khawatir, realita adalah sesuatu hal yang tidak bisa di-manage, jadi wajar kalau lu gagal sekalipun. Terus terkait dengan other expectation, ekspektasi di orang lain, di dalam dunia event, pasti ada ekspektasi eksibitor, ada ekspektasi dari visitor.
gitu. Lu nggak bisa Betul. ngomongin ekspektasi pribadi lu sebagai penyelenggara event. Lu harus ngomongin partner-partner yang lain. Yang paling penting adalah communicate about everything. Jadi diskusikanlah apapun gitu ya. Mau realitanya bagus, mau realitanya jelek, diskusikan apapun. Ingat ceritanya Adit tentang pameran artileri di Indonesia yang ternyata eksibitornya, kliennya adalah Itali, dan konstruksinya tidak sesuai dengan realita yang seharusnya terjadi. Tapi selama komunikasi ini bisa dibangun, tentunya ada value yang bisa diberikan sehingga pemecahan masalah ini bisa terjadi. Terus prepare for a problem. Jadi ketika kalian bikin strategi dengan partner kalian, bisnis partner kalian, atau dengan klien-klien kalian, atau kalian pengen mentargetkan satu visitor di event kalian, prepare for the worst case. Jadi selalu pertimbangkan akan ada beberapa kendala. Jadi ketika kalian sudah bikin ekspektasi, sudah bikin tujuan, kalian prepare, ada plan A, ada plan B-nya, atau bahkan ada plan C-nya. Pasti ada kerikil-kerikil di tengahnya. Jadi lebih baik lu sudah prepare, ketika itu terjadi, at least lu tahu solusinya. Akan sangat membantu ketika lu komunikasikan kepada klien-klien lu. Dan terakhir adalah prediction gitu ya. Jadi balik lagi, ini hal yang bisa lu handle ketika lu semakin profesional di bidangnya. Tetap terus belajar, tetap tingkatkan daya prediction kalian. Balik lagi, ketika kalian sudah lebih banyak pengalaman, sudah profesional, lu akan memilih jalan yang seperti Adit pilih, bukan memanage ekspektasi untuk mendapatkan realita yang mudah dicapai, tapi taruh ekspektasi setinggi-tingginya agar mencapai realita kesuksesan yang tidak bisa digapai oleh orang lain. So, thank you Adit, itu statement penutup dari gua. Sekali lagi, semoga Experia dan karirnya Adit bisa terus besar, terus eventnya pastinya terus berjalan ya. Untuk edisi PR Talk Expectation Against Reality kita tutup. Sehat selalu di masa COVID-19, jangan lupa selalu cuci tangan, selalu bersih-bersih, walaupun nanti sudah tidak ada COVID-19. Di sini gue ada hand sanitizer dari Flore. Thank you Flore Aromatics. Ini hand sanitizer-nya enak banget, wangi. Nggak seperti alkohol lainnya. Jadi keep washing your hand and do good things. Goodbye. Goodbye. Thank you. Sekian PR Talk kita hari ini. Thank you banget untuk semua yang sudah ikutan, terutama teman-teman dari Ilmu Komunikasi Universitas Bakri, Komik Paramadina, Himsikom UPH, dan BEM Vkom Universitas Gunadarma. Jangan lupa subscribe dan follow akun WeArePR Network.